Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Oleh karena kekuatan kasih karunia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Semua karena penyertaan Tuhan semata-mata. Yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita, membawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Engkau Bapa yang baik buat kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu ini. Betapa ajaibnya Engkau Tuhan buat kami. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu, sungguhlah nyata yang Tuhan lakukan, yang Tuhan sediakan buat kami Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih, Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang luar biasa buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, oh, glory bagimu, glory bagimu Tuhan, Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Oh, glory bagimu, oh. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, oh, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari yang rindukan Tuhan, katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku, hatiku, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Yesus, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu.
bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, jiwa kami menanti-nantikan-Mu, jiwa kami haus akan-Mu Tuhan. Puaskan dahaga kami, puaskan rindu kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Oh, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Yesus, begitu pun jiwaku Tuhan. Makasih Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Terima kasih Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, ku mau memuji nama-Mu, ku mau tinggikan-Mu.
Tuhan. Haleluya. Yesus, ku mau memuji-Mu. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sibiri anambo menyembah-Mu, ku mau tinggikan-Mu, ku mau agungkan-Mu Tuhan. Iya nama sibiri anambo sibiri anambo. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Oh, berarti kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa syukur kami kepada-Mu. Haleluya. Siapa patah karana mata karana malam sikibidi aranamu sibidi menyembah-Mu Yesus Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Engkau Raja di atas segala raja. Oh, sikapa papa takarana mata karanamu. Siapa pakarana mata karanamu sidede sibini anemu. Glory bagi-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Sibini mianambu siapa papaka. Hati kami meluap dengan ucapan syukur. Haleluya. Siapa pakaranamu. Glory bagi-Mu Tuhan. Datang menghampiri-Mu. Kami bawa pujian kami kepada-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, oh. Kau kuatkan aku bertahan
harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sekali lagi katakan pujian ini. Haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Haleluya. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Kami membawa syukur kami kepadamu. Oh, oh. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Mari buka kedua tanganmu. Angkat penyembahan kita, angkat suaramu, sembah Tuhan. Menyembah-Mu, menyembah-Mu. Glory bagimu, glory bagimu, Yesus. Meninggikan nama-Mu, oh, oh.
berkuasa. Haleluya. Oh, oh. Sibiri mianambo. So, oh, oh. Glory bagimu. Haleluya. Kini miana masuk. Glory bagimu. Menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau layak disembah, Engkau berkuasa. Inarana masuk shebere ibiri mianambo sibiri anambo. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, oh. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau berkuasa. Haleluya. Biar kami puas dengan hadirat-Mu Tuhan. Biar kami puas dengan hadirat-Mu, puas dengan jamahan-Mu, puas dengan urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sibini mianambo. Siapa papa ibini mianaso. Sembahmu Tuhan, menyembahmu, meninggikanmu Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sedetik pun tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu. Biar kami di hati-Mu Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Mari buka kedua tanganmu, sama-sama katakan. Ku di tangan-Mu, biar kami di hati-Mu. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Oh, oh. Ku di tangan-Mu, biar kami di hati-Mu Tuhan. Ku
hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, biar kami di hatimu. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, biar kami di hatimu. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari sekali lagi, angkat kedua tanganmu, katakan ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Oh, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Dengan imanmu katakan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Oh, glory bagimu, bagimu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau melupakan hidup kami Tuhan. Dan kami berkata thank you. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang sungguhlah teruji dan telah nyata buat kami Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Sebelum kita memulai aktivitas kita, biarlah perenungan ini menjadi kekuatan dan mengingatkan dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan firman Tuhan, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa kapak itu sudah tersedia pada akar pohon yang tidak menghasilkan buah. Nah, saudaraku, bahwa seorang petani dia mengharapkan apa yang dia tanam, hasil dari apa yang dia tanam. Kalau seorang petani menanam yang namanya pohon durian, dia akan menantikan, dia akan melihat hasil yaitu buah durian. Kalau dia menanam yang namanya pohon apel, dia akan menantikan yang namanya buah apel dari hasil dia menanam. Nah, begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita dipanggil dan ditebus oleh Tuhan Yesus, dikatakan kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan kita.
Sebab begini saudaraku, sebab ada banyak kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, sudah lama jadi orang Kristen, tetapi seperti yang saya katakan bahwa kelakuan kita sama seperti orang dunia, kelakuan kayak kanak-kanak. Nah, jadi dikatakan firman Tuhan bahwa saudara dan saya ketika kita ditebus, ketika kita diselamatkan, kita harus menghasilkan buah-buah kerajaan, buah-buah pertobatan yang harus dinikmati oleh sekeliling kita, yang harus dinikmati oleh paling tidak gini, keluarga kita. Nah, kalau saudara mau tahu apakah hidup saudara sudah menghasilkan buah atau belum, saudara bisa bertanya kepada orang-orang di terdekatmu, orang-orang sekelilingmu. Sebab dikatakan bahwa kalau sekelilingmu tidak mengatakan sesuatu yang baik tentang hidupmu, berarti saudara dan saya tidaklah menghasilkan buah. Nah, kalau di sekelilingmu atau orang-orang terdekatmu mereka tidak merasakan yang namanya kebaikan atau hasil pertobatan dalam kehidupan kita, berarti saudara dan saya belum menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa yang dimau daripada firman Tuhan, yang dimau daripada surga atas kehidupan saudara dan saya, dikatakan bahwa saudara dan saya harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Saudara harus menghasilkan buah yang baik. Nah, begini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kalau dalam kesendirianmu, saudara tidak mungkin bisa menghasilkan buah. Saya ulangi sekali lagi, saudara dan saya tidaklah bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kesendirianmu. Oh ya, ini penting banget, sebab kita perlu membutuhkan orang lain supaya kita dipertajam. Kita membutuhkan yang namanya sekeliling kita untuk saudara bisa yang namanya bertumbuh dan menghasilkan buah. Tidak bisa saudara untuk hidup dalam kesendirianmu untuk saudara bisa menghasilkan buah. Nah, oleh sebab itu Anda butuh orang lain untuk mengasah, untuk yang namanya yaitu memperbaiki sebuah karakter dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan firman Tuhan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, di dalam kita hidup berkomunitas, berkumpul bersama-sama, dikatakan bahwa di situ kita saling mendoakan, amin, saling menghangatkan di dalam yang namanya kita bersekutu, kita yang namanya berkumpul bersama-sama. Kita di situ saling menghangatkan, menasehati, di situ kita saling mendoakan dalam sebuah komunitas. Nah, termasuk di dalamnya saling bergesekan. Oh iya, Anda jangan menghindar untuk yang namanya bergesekan, sebab itu sebuah kenaturalan hidup. Waktu kita hidup berkelompok, bergesekan itu ada. Sebab dikatakan bahwa Anda jangan menghindar, sebab dikatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tidak mungkin kita akan ditajamkan dengan binatang, oh enggak mungkin. Tetapi kita ditajamkan dengan orang-orang terdekat kita, dengan sesama kita, dengan yang namanya anggota-anggota kelompok, anggota dalam komunitas atau gereja kita. Kita digesek di sana. Nah, oleh sebab itu jangan menghindar, jangan keluar dari persekutuan. Sebab perhatikan saudaraku, ketika domba keluar dari kawanan, dia adalah sasaran empuk daripada serigala. Oh iya, ini penting banget untuk kita memahami dan mengerti. Ketika domba keluar dari kawanan, dia adalah sasaran empuk daripada serigala, sasaran empuk daripada binatang buas. Nah, oleh sebab itu apapun gesekan, setajam apapun, jangan keluar dari kawanan. Tetaplah tinggal di gereja, tetaplah tinggal dalam sebuah komunitas atau sel, sebab di situ saudara saling memahami, saling menajamkan. Nah, mungkin kalau ada yang namanya sebuah pilihan ketajaman itu lewat doa dan puasa saja, kita akan memilih di sana. Tetapi firman Tuhan katakan kita ini bisa tajam kalau kita saling bergesekan. Lewat doa dan puasa iya, lewat bergesekan juga iya. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya katakan di awal, bahwa untuk saudara bisa bertumbuh dan berbuah dengan menghasilkan buah-buah yang baik,
saudara tidak terlepas, saudara tidak bisa yang namanya sendirian, saudara tidak mungkin yang namanya terlepas dari sebuah kawanan. Nah, oleh sebab itu, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bisa menghasilkan yaitu buah yang benar dari kehidupan kita. Kalau 20 tahun, 30 tahun kita tidak berubah, nah dikatakan Anda sudah dekat dengan kematian. Oh ya, saya ulangi sekali lagi. Ketika Anda tidak menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita, kita masih sama 20 tahun atau mungkin 50 tahun, kita masih sama karakter kita. Dikatakan firman Tuhan, kita sudah dekat dengan kematian. Dikatakan kapak itu sudah tersedia pada akar pohon. Kalau saudara tidak menghasilkan buah, saudara akan ditebang dan dimasukkan ke dalam api. Oh ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anggaplah sekarang ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Sebab dikatakan firman Tuhan yang lain berkata bahwa biarlah pohon itu dibersihkan, dikasih pupuk. Siapa tahu dia menghasilkan buah 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Kalau dia tidak menghasilkan buah, baru ditebang. Nah, anggaplah sekarang ini anugerah Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita berbuah. Amin, saudaraku. Mari saudara dan saya yaitu kita harus berubah. Dulu biarlah benar-benar waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus yang namanya gini, berjalan dalam keserupaan dengan Kristus. Kita harus terus berjalan dalam anugerah Tuhan supaya benar-benar hidup kita berubah. Jadi sekali lagi, untuk saudara tahu saudara bisa menghasilkan buah kebenaran apa tidak, tanya orang-orang terdekatmu. Apakah saudara sama di 5 tahun yang terakhir, atau saudara sama di 10 tahun terakhir tidak pernah berubah. Marah tetap marah, licik tetap licik, bohong tetap bohong, hidup dalam perselingkuhan masih tetap sampai sekarang ini. Nah, kalau itu masih ada dalam kehidupanmu, berarti saudara belum menghasilkan buah. Amin, saudaraku. Nah, sekali lagi, untuk menguji, untuk mengetes, kalau saudara bisa menghasilkan buah, tanya orang-orang terdekatmu, tanya istrimu, tanya suamimu, tanya anak-anakmu, tanya mungkin pegawai-pegawaimu, oh ya, atau mungkin orang-orang dalam gereja, tanya kepada mereka, apakah aku sudah menghasilkan buah kebenaran itu? Kalau tidak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waspada, kita sudah dekat dengan kematian. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah renungan yang saya bisa bagikan buat kita semuanya sebagai perenungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk rahmat dan anugerah Tuhan buat kehidupan kami. Biarlah renungan yang kami sudah dengar pada pagi hari ini menguatkan kami, membuat kami terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya perlindungan dan kekuatan Tuhan mengalir buat kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Dan akhirnya pagi hari ini kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.